Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Di tugas kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai investigasi model TCP/IP dan fungsi model di dalam aksinya. Oke, tujuan kita untuk menginvestigasi model TCP/IP dan OSI ini itu adalah kita pertama yaitu kita akan mencoba untuk memeriksa lalu lintas web HTTP. Dan selanjutnya kita akan menampilkan elemen dari suite protokol TCP/IP. Oke, latar belakangnya adalah backgroundnya. Aktivitas simulasi ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman mengenai suite protokol TCP/IP dan juga hubungannya dengan OSI model. Oke, simulasi model ini juga atau simulasi mode juga ini mengizinkan kita untuk melihat data yang dikirim melalui jaringan pada setiap lapisan dari sebuah network. Oke, di sini pada saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil dan diberi identifikasi sehingga dapat disusun kembali pada saat sampai ke tujuan. Setiap bagian ini diberi nama khusus, protokol data unit di sininya nih, dan juga dikaitkan dengan lapisan tertentu pada model TCP dan OSI. Mode simulasi di Packet Tracer memungkinkan Anda untuk melihat setiap lapisan beserta videonya. Dan langkah-langkah ini itu dapat membantu pengguna dalam memproses permintaan halaman web dari server web menggunakan aplikasi web browser pada PC klien. Meskipun banyak informasi yang ditampilkan dan dibahas lebih detail nanti, ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi fungsi Packet Tracer untuk memahami proses dari enkapsulasi. Oke, di bagian pertama kita akan memeriksa lalu lintas web HTTP. Pada bagian ini kita akan menggunakan mode simulasi di Packet Tracer untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Oke, langkah pertama kita akan mencoba beralih dari real time ke simulasi mode. Oke, di sini kita statusnya masih real time. Lalu kita klik di pojok kanan untuk beralih mode dari real time menuju simulasi. Dan Packet Tracer ini itu selalu dimulai dengan mode real time, di mana protokol jaringan bekerja secara real time, namun dengan fitur yang kuat dari Packet Tracer memungkinkan user itu dapat menghentikan waktunya atau bisa di stop. Di sini nih untuk beralih mode dari real time menuju simulasi. Di dalam model simulasi ini, paket yang ditampilkan sebagai amplop animasi. Terus juga di sini ada waktu dari event atau waktu dari si event yang diproses dari masing-masing layer, dan juga kita bisa melihat langkah-langkah yang dilalui pada event networking. Oke, setelah itu kita klik simulasi dan dari real time menuju simulasi. Lalu kita akan memilih HTTP pada event list filter. Oke, di sini kita banyak sih sebenarnya mode-modenya. Di sini kita bisa di sini ada DNS, ARP, DHCP, IPFix juga banyak. Dan tapi untuk langkah yang pertama ini kita akan mencoba untuk menampilkan HTTP. Oke. HTTP mungkin menjadi event yang terlihat pada saat kita mengklik filter. Seharusnya nanti akan terlihat di sini ya. Oke. Pada klik kotak. Nah, di sini juga ada nih. Di sini bisa show all. Kalau show all, nah kita bisa melihat semuanya nih. Ini kita bisa lihat dari ARP sampai VTP dan DHCP juga termasuk di sini. Tapi kita akan menggunakan protokol HTTP terlebih dahulu.
Oke, jadi kita menggunakan filter di sini, kita pilih HTTP. Oke, kita close. Oke, selanjutnya di langkah kedua kita akan menghasilkan lalu lintas web. Nah, saat ini panel simulasi ini masih kosong. Terus juga ada 6 kolom yang terdaftar pada bagian event list dalam panel simulasi. Saat lalu lintas dihasilkan dan dilangkahi, event akan muncul di daftar. Nah, nanti pada saat kita melakukan aksinya, nanti pasti ada event-event di sini yang akan muncul. Oke, langkah pertama untuk di sini adalah web server dan web client ditampilkan panel kanan kiri. Panel tersebut disesuaikan ukurannya arahkan pada nah, di sini juga kita bisa setting seberapa panjangnya dengan kita menyeret. Nah, di sini kita bisa. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan traffic. Kita akan mengenerate sebuah traffic dari HTTP ya. Oke, yang pertama pada saat di web client yang di sebelah kiri sini nih, kita klik web client, pasti akan muncul konfigurasi seperti ini. Di sini terdapat config, desktop, programming, dan atribut lainnya. Oke, saat ini kita menuju ke desktop. Setelah menuju ke desktop, selanjutnya kita mengklik web browser. Oke, sebentar. Sorry, agak sedikit lama ya. Maaf. Oke. Oh. Nah, sudah muncul ya. Di sini web browsernya. Oke, di bagian URL ini kita coba masukkan URL yaitu www.osi.local. Setelah itu kita coba klik go. Oke, di sini sepertinya tidak ada respon apa-apa ya. Sepertinya tidak ada respon apa-apa yang harusnya seperti penjelasan sebelumnya itu ada amplop yang saling berpindah dari satu titik ke titik lain. Tidak ada apa-apa. Mungkin ada satu yang terlupa, yaitu kita harus mengklik tombol capture or forward di bagian sini. Oke, kita coba klik ya. Klik. Nah, di bagian sini sudah terlihat ya. Di sini sudah terlihat terdapat 4 kali event. Ya, di sini sudah terlihat terdapat 4 event dari HTTP. Dan juga di sini kita bisa melihat upload yang dikirimkan dari web server ke web client. Oke. Selanjutnya, dan di sini juga sudah muncul web yang kita request tadi. Oke. Dan langkah ketiganya kita akan mengeksplorasi isi paket dari HTTP. Oke. Pertama, kita klik kotak berwarna di bawah event list. Nah, bawah nih event list ini nih, kita akan mengklik info. Nah, di sini sudah terlihat info dari paket TTP-nya ya. Oke. Jendela PDU, informasi pada device, web client akan muncul. Oke, di sini web client-nya akan muncul. Di jendela ini itu hanya ada 2 tab, yaitu ada OC model dan juga outbound video detail. Karena ini adalah awal dari proses transmisi. Saat ini lebih banyak event yang akan diperiksa, akan ada 3 tab yang ditampilkan dengan menambahkan tab untuk inbound PDU detail saat event terakhir di aliran dari sebuah traffic. Namun di sini hanya ada tab OC model dan inbound video detail yang ditampilkan. Oke, di sini ada OC model dan bound. Nah,
pastikan pada sorry, kita lanjut lagi. Oke, yang kedua kita akan memastikan tab OC model yang dipilih itu kita bisa melihat di sini ada layer 7 dan juga layer keempat, 3 sampai dengan layer 1. Oke, di layar ketujuh ini kita menggunakan protokol HTTP, dan juga di layer keempat ini kita melihat destinasi dari portnya. Selanjutnya di layer ketiga ini kita bisa melihat destinasi IP-nya. Dan di layar berikutnya itu kita bisa melihat outbound video detailnya. Dan di sini ada Ethernet, IP, TCP, dan HTTP request-nya. Kalau untuk Ethernet di sini itu dia lebih detail dan tercantum di layer 2 pada OC model. Dan di sini juga dia memberikan nilai yang lebih atau informasi yang lebih deskriptif, yaitu di sini itu terdapat destination address-nya. Ini MAC address dari perangkatnya ya. Ada destination address MAC address-nya dan juga ada source MAC address pada Ethernet 2. Nah, Ethernet 2 ini itu bagian dari OC model di layer kedua. Dan juga informasi apa sih yang tercantum pada bagian IP video detail dibandingkan dengan yang tercantum di tab OC model, dengan lapisan mana informasi tersebut dikaitkan. Oke. Dan juga di sini kita bisa melihat event list-nya. Nah, di bagian sini juga kita bisa melihat nah, di sini ada di bawah ini ada IP nih. IP di sini itu kita bisa melihat membandingkan informasi yang terdaftar pada OC model, yang mana layer ini akan mengasosiasikan. Dan juga di bagian di sini ada HTTP request-nya. Nah, di sini kita bisa melihat informasi apa saja yang ada di dalam HTTP request di sini. Oke. Selanjutnya hanya layer 1 yang aktif berwarna abu-abu, sedangkan klik kotak berwarna berikutnya. Oke, di sini kita coba mengklik ke web client ya, tadi web server. Kita coba klik. Nah, sorry. Hilang. Nah, ini mungkin bisa lebih lengkap lagi, ada inbound-nya, terus ada outbound-nya ya. Nah, kalau di outbound-nya kita bisa melihat bagian HTTP-nya. Nah, ini nih, ada HTTP responnya. Dan selanjutnya kita akan melihat, nah di sini nih ada nih layer 7-nya ini HTTP-nya, dan in dan layernya nih. Oke. Oke, dan kita bisa melihat pesan yang akan didisplaykan ke klien. Nah, di sini nih, seberapa panjang kontennya. Dan selanjutnya di bagian kedua kita akan menampilkan elemen dari suite protokol TCP/IP. Pada bagian ini Anda akan menggunakan mode simulasi di packet tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain dalam TCP/IP. Oke, kita close dulu ya. Oke, kita coba melihat dari bagian sini. Sorry, kita coba filter. Kita akan ngambil TCP/IP ya. Ambil DNS. Kita ambil HTTP-nya. Kita ambil ARP-nya.
Oke, nah setelah kita soal ada beberapa event yang kita tampilkan di sini. DNS bertanggung jawab untuk mengkonversi nama, misalnya dari OSI lokal ke alamat IP. Oke, event TCP ini ditambah untuk bertanggung jawab untuk menyambungkan atau untuk menyepakati parameter dari sebuah komunikasi dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Protokol ini disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih detail selama kursus berlangsung. Saat ini ada 35 protokol jenis yang tersedia untuk ditangkap di packet tracer. Oke, kita coba klik DNS-nya ya di peristiwa ketiga. Nah, kita pada saat mengklik DNS kita juga bisa melihat di sini ada OSI modelnya, ada video modelnya. Oke, dan kita akan memperhatikan proses enkapsulasi saat melihat tab OSI model dengan layer 7 yang disorot. Di sini nih. Oke, pada klik outbound video detail, informasi apa yang tercantum di name pada bagian DNS query. Nah, di sini ada name variabelnya yaitu www.osi.local. Oke, selanjutnya kita klik DNS terakhir di daftar event. Oke, di sini kita coba klik DNS. Informasi apa di item 4 dan 5. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini kita coba lihat ke layer 4-nya. Oke, di sini terlihat layer in dan out-nya dan apa tujuannya berdasarkan informasi yang tercantum pada item yang terakhir, seharusnya item 4. Di sini nih. Terus query-nya DNS answer-nya. Query-nya ini answer-nya ya. Oke, baik. Jadi simulasi ini kita memberikan contoh sesi web antara klien dan server di jaringan area lokal. Klien ini mengajukan sebuah request ke layanan tertentu yang berjalan di server. Server harus dikonfigurasikan untuk mendengarkan atau melisten port tertentu dari permintaan klien. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam budi luhur.